Bab 1526. Lilian menatap Harvey dengan penuh harap. Ini bukan $1.000 yang mereka bicarakan, tetapi ratusan miliar aset. Jika dia bisa mendapatkannya, dia tidak perlu takut tidak punya uang. Memikirkan kehidupan glamor di depannya, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, kata-katanya mengejutkan Simon. Dia mencoba untuk membujuknya keluar dari lamunannya. Berhentilah melontarkan omong kosong. Aset itu milik Harvey. Plak. Lilian segera menamparkan Simon dan berteriak, aset Harvey. Dia menggunakan kekuatan dan koneksi Zimmer untuk mendapatkan aset itu. Jelas, itu milik Zimmer. Aku tidak menyuruhnya menyerahkan semuanya. Aku hanya mengatakan aku akan menyimpannya untuknya. Ini untuk kebaikannya sendiri. Aku sudah cukup menghormatinya di sini. Dan kau masih berbicara untuknya. Aku mengerti sekarang. Kau pasti telah membantunya mentransfer aset juga, kan? Simon tidak berdaya. Dia adalah orang yang paling tenang di sana. Dia tahu betul bahwa aset Zimmer tidak mungkin bernilai ratusan miliar. Bukankah konyol untuk menuntut semua aset Sky Corporation dari Harvey? Kakek Zimmer dengan cepat menyela, Harvey, kau mungkin telah mengambil aset Zimmer untuk Sky Corporation. Tetapi jika kau mentransfer aset atas nama ibu mertuamu, maka atas nama Zimmer, aku akan menyatakan bahwa kau tidak akan dimintai pertanggungjawaban apapun. Kami juga akan menghadiahimu 2,4 juta, jadi kau tidak perlu khawatir tentang sisa hidupmu. Bagaimana? Kakek Zimmer memasang ekspresi menyedihkan, seolah-olah dia telah menyelamatkan nyawa Harvey. Queen menambahkan dengan dingin, Harvey, kau harus menyadari kekuatan keluarga Jin dari Mordu. Karena kakek sekarang adalah kepala keluarga dan telah diakui oleh keluarga Jin, maka kita harus merebut kembali semua milik Zimmer. Saat ini, semua orang memintamu dengan baik. Kami semua memberimu kesempatan. Tapi jika kau tidak menghargainya, maka jangan salahkan kami menjadi kejam. Karena dukungan keluarga Jin, Zimmer penuh dengan kepercayaan diri yang arogan. Bahkan jika Harvey adalah Pangeran York yang legendaris, kakek Zimmer merasa bahwa dia sekarang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Harvey sepenuhnya. Mandy tidak tahan lagi dan memotong. Bu, bisakah ibu berhenti? Karena Harvey adalah Pangeran York, kau harus menyadari bahwa banyak asetnya berasal dari York. Apa hubungannya dengan Zimmer? Aset Zimmer bahkan tidak bisa dijumlahkan dengan bagian yang lain. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu untuk mengaku kebalikannya? Semuanya jelas sekarang. Jika Harvey tidak membantu kita secara diam-diam dari Nyumhi ke Bakwood, kita pasti sudah bangkrut sejak lama. Sekarang, Harvey dalam masalah. Bukan hanya kau tidak membantu, tetapi kau juga ingin dia mentransfer ratusan miliar aset kepadamu. Apa kau masih memiliki hati nurani, Bu? Diam. Lilian terbawa oleh pemikiran ratusan miliar aset. Mandy, aku ibumu. Apa yang memberimu hak untuk berbicara kepadaku begitu? Bukankah Harvey menantu menumpang keluarga Zimmer? Karena dia menantu kita yang menumpang, bukankah wajar baginya untuk mentransfer asetnya atas namaku? Pernahkah kau melihat menantu yang menumpang dengan lebih dari $155? Lilian kemudian menambahkan, karena dia adalah Pangeran York dari Sky Corporation dan memiliki begitu banyak uang dan aset, bukankah wajar baginya untuk menghormati aku dengan mereka? Bab 1527. Kakek Zimmer berkata, ya, Harvey adalah menantu Zimmer. Tentu saja dia harus memberikan semua asetnya kepada kami. Mandy tampak tak berdaya. Dia tidak tahu bagaimana Lilian terlibat dengan kakek Zimmer lagi. Selain itu, mereka berdua bekerja sama, membuat semua orang terdiam. Ya, Mandy. Sekarang setelah semuanya mencapai titik ini, ada hal-hal yang harus kita diskusikan secara menyeluruh. Harvey melangkah maju, memandang rendah kakek Zimmer dan Lilian. Dia mengumumkan dengan dingin, Sky Corporation bernilai ratusan miliar, tetapi itu adalah asetku. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Selain itu, apa kau yakin menginginkan asetku? Saat ini,
Sky Corporation masuk daftar hitam oleh 4 keluarga besar Hong Kong dan Star Chaebol dari negara J. Apa kau tidak takut aset ini akan menjadi ekuitas negatif jika kau mendapatkannya? Lilian tercengang sejenak. Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. Betul sekali. Sky Corporation ditargetkan oleh begitu banyak orang pada saat ini. Bisa bangkrut kapan saja. Jika dia atau kakek Zimmer merampas aset Sky Corporation sekarang, mereka hanya akan menghadapi kebangkrutan. Wajah kakek Zimmer juga berubah. Dia benar-benar menginginkan aset Harvey, tetapi di sisi lain, dia juga mengalami kesulitan. Dia mampu bertanggung jawab atas semua aset dan koneksi Southlight dengan dukungan Pangeran Jin dari Mordu. Dia keluar dari jurang kemiskinan semata-mata karena ini. Bagaimana dia akan membuat keputusan begitu santai? Bagaimana jika dia bangkrut lagi? Kakek Zimmer melambaikan tangannya, seolah-olah dia sedang mendorong kutukan yang mengerikan darinya. Cepat dan keluar dari keluarga Zimmer, Harvey. Jangan membawa kemalangan apapun kepada kami. Cepat keluar. Mulai sekarang, keluarga Zimmer tidak ada hubungannya denganmu. Mandi buru-buru memotong, kakek, kau tidak bisa melakukan ini. Mengapa tidak? Aku baru saja berhasil bangkit kembali baru-baru ini. Bagaimana aku bisa bangkrut lagi karena sampah ini? Aku tidak peduli apakah dia Pangeran York yang sebenarnya atau bukan. Kita harus berterus terang dengannya. Kalian berdua sebaiknya menjalani prosedur perceraian sesegera mungkin. Pangeran Jin secara khusus memintanya. Dia akan mengatur tuan muda dari keluarga kaya untuk menjadi kencan butamu, Mandi. Di masa depan, kau bisa menetap di Mordu. Setelah kau menikah dengan keluarga kaya, Pangeran Jin akan mengatur untuk menghidupkan kembali nama keluarga kita. Inilah yang telah kami tunggu-tunggu oleh para Zimmer selama beberapa dekade. Kakek Zimmer mengumumkan. Dia tidak pernah kembali untuk menemui Mandi dan keluarganya setelah tiba-tiba menerima dukungan keluarga Jin dari Mordu. Bahkan, dia akan mencoba menekan mereka. Namun, kekuatan barunya datang dengan suatu syarat. Keluarga Jin dari Mordu ingin Mandi kembali ke klan dan menikahkannya dengan keluarga kaya. Setelah menerima syarat itu, kakek Zimmer segera datang mencari Mandi dan keluarganya. Dia sudah lama melupakan insiden sebelumnya di mana dia berterus terang dengan keluarga Mandi dan kemudian mengusir mereka. Lilian, yang tidak memiliki prinsip, pada awalnya menolak kakek Zimmer. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia telah menjadi kepala keluarga Zimmer di Southlight, dia langsung memanggilnya dengan hormat dan memanggilnya ayah. Keduanya bahkan segera bekerja sama ketika mereka mendengar bahwa Harvey adalah Pangeran York. Menikahi Mandi dengan keluarga kaya. Apakah ini syarat keluarga Jin untuk membiarkanmu menjadi kepala keluarga Zimmer di Southlight? Harvey menatap kakek Zimmer. Dia bisa mencium bau konspirasi. Tampaknya semuanya telah direncanakan, dan tidak ada yang kebetulan. Bab 1528. Kakek Zimmer tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia hanya mengusir Harvey seolah-olah Harvey adalah wabah. Mempertimbangkan situasi saat ini, Harvey tidak banyak bicara. Trik kecil keluarga Jin dari Mordu memang menjijikkan, tetapi saat ini, 4 keluarga besar Hong Kong dan Star Chaebol dari negara J adalah yang paling merepotkan. 4 keluarga besar Hong Kong dan Star Chaebol adalah raksasa. Setiap orang harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi dari kerja sama bersama mereka. Bahkan keluarga Naiswell, yang sangat bertekad untuk memihak Harvey, menunjukkan sikap yang sangat ambigu. Setelah meninggalkan Gardens Residence, Harvey menelepon Yvonne. 2 hal. Pertama, daftarkan setiap orang yang memasukkan kita ke daftar hitam. Kedua, kita juga akan menyatakan bahwa siapapun yang menentang Sky Corporation akan dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh kita di masa mendatang. Jangan biarkan mereka berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan 1 sen investasi dari Sky Corporation. Hahaha. Pada pukul 9 malam, di rumah leluhur keluarga Yates di Bakut di antara beberapa tembok rusak yang tersisa.
Rambut nenek Yates yang acak-acakan, dan tubuhnya yang mengeluarkan bau busuk. Dia memegang teleponnya dan tertawa gila. Harvey sudah selesai. Dia sudah selesai. Di luar, sebuah kendaraan dari rumah sakit berhenti. Vin Yates, yang telah memulihkan diri selama beberapa bulan berjalan keluar dengan setelan jas. Dia menatap tawa itu dengan kaget. Nenek Yates, apa yang terjadi dengan Harvey? Apa yang terjadi padanya? Aku dengar bahwa identitasnya sangat penting. Sebelum Vin selesai berbicara, Nenek Yates mencibir. Bisakah kau tidak membicarakannya? Aku tahu bahwa jatuhnya keluarga Yates Amerika, serta Tuan Yates ketiga dan keempat semuanya karena pengkhianat yang tidak bermoral itu. Dia adalah menantu Yates, tapi yang dia lakukan hanyalah menentang kita. Dia pantas mendapatkan apa yang terjadi padanya. Vin dan Yates lainnya juga datang. Hari-hari ini, mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan. Namun, mereka tiba-tiba menerima dana anonim dari orang baik hari ini. Bahkan Vin, yang sempat ditahan di rumah sakit, bisa dipulangkan. Rupanya, seseorang membantu keluarga Yates secara diam-diam. Sekarang, keluarga Yates tahu bahwa alasan terbesar di balik kesengsaraan mereka baru-baru ini adalah Harvey. Ketika mereka mengetahui tentang daftar hitam perusahaan, mereka tertawa terbahak-bahak. Nenek Yates tidak peduli dengan tubuhnya yang berbau tengik. Dia tidak hanya menyinggung Star Chaebol, tetapi dia juga menyinggung 4 keluarga besar Hong Kong. Sekarang keduanya telah bergabung untuk membuat daftar hitam perusahaan Harvey. Keseluruhan Bakwood mengatakan bahwa Harvey, menantu yang tinggal menumpang, sebenarnya adalah Pangeran York. Jika ini di masa lalu, identitasnya akan menakutkan. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak akan lama menjadi Pangeran York. Siapapun yang berani menunjukkan kepadanya dan dukungan Sky Corporation akan menghadapi masa-masa sulit. Orang bodoh yang tidak berbakti itu telah membuat musuh di mana-mana sejak dia tiba di Bakwood. Hanya satu keluarga di antara 6 keluarga kelas 1 yang tersisa karena dia, keluarga Naiswell. Lihat dia, masuk daftar hitam oleh Star Chaebol dan 4 keluarga besar Hong Kong. Ini seperti pepatah lama, semua orang mendorong pagar yang jatuh. Vin mendengarkan Nenek Yates, dan kemudian menangis saat memikirkan kehidupannya saat ini. Bagus. Harvey memang memiliki status tinggi. Terus, dia selalu bertindak sangat arogan, dan dia selalu mendominasi. Sekarang pembalasan akhirnya tiba. Keluarga Yates yang lain ikut tertawa. Moses Yates segera menelepon Yates Amerika. Keluarga Yates memiliki kebencian yang mendalam terhadap Harvey atas penghinaan yang dia berikan kepada mereka. Fakta bahwa mereka tidak dapat membalas dendam mendorong mereka menjadi frustrasi. Sekarang 4 keluarga besar Hong Kong mengambil tindakan terhadap Harvey. Dia pasti akan berakhir dengan tragis. Keluarga Yates sangat menantikannya. Mereka semua berharap Harvey bangkrut. Bab 1529. Akan lebih baik jika Tuan Muda Flynn juga dapat mengambil bagian dan menginjak-injak bocah berandal yang tidak berbakti ini sampai mati. Nenek Yates sangat menantikannya. Jika itu terjadi, kita bisa memikirkan cara untuk mendapatkan ratusan miliar asetnya. Keit, cepat dan pikirkan cara. Hubungi Lilian dan katakan padanya bahwa dia harus memulai dengan mandi. Mereka adalah suami istri, dan mereka belum bercerai. Selama Harvey mati, maka asetnya kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Mandi. Jika kita bisa mendapatkan Mandi, maka aset itu akan menjadi milik kita. Vin berpikir sejenak dan berkata, Nenek Yates, kita tidak boleh terlalu gegabah. Kondisi keluarga Yates saat ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Kita tidak bisa melakukan sesuatu secara gegabah. Kita harus menunggu hari Sky Corporation menjadi perusahaan publik. Kita akan pergi ke sana dan menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat itulah kita putuskan. Jika dia benar-benar hancur, tidak akan terlambat bagi kita untuk mengambil alih propertinya. Nenek Yates berkata, tidak, aku khawatir kita terlambat. Kita harus melakukan persiapan sebelumnya. Kali ini, aku yakin Harvey benar-benar selesai.
Terus memangnya kenapa kalau dia Pangeran York dari Sky Corporation? Untuk bertarung melawan begitu banyak keluarga papan atas, apa yang dia pikirkan? Kita tetap harus pergi ke Sky Corporation besok lusa. Kita ke sana untuk melihat Harvey berubah menjadi bahan tertawaan. Dia menyembunyikan identitasnya dari kita dan tidak mau repot mendukung kita ketika dia melakukannya dengan baik sebelumnya. Apa dia berpikir kita jauh dari kalangannya? Jika dia meminta kita untuk berpihak padanya sekarang, tidak ada dari kita yang tertarik. Keluarga Yates mencibir, seolah-olah mereka sedang mendengarkan lelucon terbesar di dunia. Asteris. Terlalu banyak ejekan, cibiran, dan keluhan dari publik. Bagi sebagian besar, mereka menganggap legenda hidup Southlight, yang telah bangkit dengan kecepatan yang tak terbayangkan Pangeran York, akan hancur. Tidak ada alasan lain untuk berpikir sebaliknya. Tidak peduli seberapa kuat Sky Corporation, kekuatannya hanya setara dengan satu keluarga tingkat atas. Lawan Sky Corporation termasuk Star Chaebol, yang kekuatannya setara dengan 5 keluarga papan atas. Menambahkan bawahan dan pengikut Star Chaebol, musuh Sky Corporation berada di luar imajinasi seseorang. Dengan demikian, semua berasumsi bahwa hari ketika Sky Corporation menjadi perusahaan publik adalah hari di mana Harvey bangkrut. Sky Corporation yang dulunya memiliki puluhan ribu pekerja, dikosongkan seketika hanya dalam sehari. Eksekutif tingkat tinggi Sky Corporation pergi, hanya menyisakan 4 orang, Harvey, Ivene, Ray, dan Marcus. Jalan-jalan di sekitar Sky Corporation biasanya macet, tetapi 2 hari setelah berita tentang daftar hitam perusahaan tersebar, jalan itu menjadi sunyi dan bahkan tidak ada satu orang pun di sana. Jika mereka tidak mempersiapkan gong besar dan bunga safflower terlebih dahulu, hal-hal ini mungkin tidak tersedia sekarang. Pada hari Sky Corporation menjadi perusahaan publik, bunga safflower digantung di plakat di pintu masuk. Pintu perusahaan dibuka, menunggu saat untuk terdaftar. Namun hanya Harvey, Ivene, Ray, dan Marcus yang hadir di perusahaan itu. Ray dan Marcus dibalut perban, jadi agak memalukan melihat mereka. Pukul 9 tepat, ponsel Harvey tiba-tiba berdering, suaranya bergema keras di lobi yang kosong. Harvey menjawab panggilan itu, dan segera mendengar suara wanita yang menyenangkan dari sisi lain telepon. Novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Bab 1530. Tuan York yang terhormat, Sky Corporation atas nama Anda telah berhasil terdaftar hari ini. Saham bisa diperdagangkan. Harga penutupan jam 3 sore ini akan menentukan jumlah aset perusahaan Anda. Jika saham Anda turun, perusahaan Anda akan menghadapi kebangkrutan. 30 miliar uang tunai Anda yang dibekukan sementara akan dikompensasikan kepada investor. Bip. Panggilan berakhir. Senyum tipis muncul di wajah Harvey. Perusahaan menjadi perusahaan publik hari ini dan harga sahamnya 50. Jika harga menjadi 100 sore ini saat pasar tutup, maka aset Sky Corporation akan berlipat ganda. Jika lebih rendah dari harga saham asli, maka kita tidak akan punya apa-apa. Ivene dan yang lainnya semua tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Ray menyalakan telepon dan menampilkan pasar saham di layar di lobi. Semua orang menahan napas saat mereka melihat garis bidik yang masih dalam keadaan statis. Pukul 9:04, pasar mulai menawar. Harvey menatap garis bidik di layar, ekspresinya acuh tak acuh. Ivene datang dan memberikan palu kuningan kepada Harvey. CEO York, saatnya memukul gong. Harvey mengangguk dan memukul gong dengan palu kuningan. Dong, dong, dong. Suara gong yang renyah menyapu jalan-jalan yang sepi, yang membuat semua orang tahu bahwa penerapan daftar Sky Corporation telah berlalu. Hari ini adalah hari pertama Sky Corporation menjadi perusahaan publik. Menurut aturan pasar saham di negara besar tidak ada batasan naik turunnya saham pada hari pertama. Saham ini mungkin tiba-tiba menjadi panas dan menggandakan nilai pasar. Itu juga kemungkinan akan anjlok bahkan lebih rendah dari harga aslinya,
membuat para investor kehilangan uang mereka dan menyebabkan Harvey bangkrut. Banyak mobil mewah melaju di kedua sisi jalan hampir bersamaan dengan bunyi gong. Mereka berhenti di pintu masuk Sky Corporation. Klakson yang keras dan menjengkelkan terdengar dari mobil-mobil ini. Dari mobil biasa seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Audi hingga yang super mewah seperti Porsche, Ferrari, dan Lamborghini, mereka dengan cepat memenuhi kedua sisi jalan. Beberapa pria tiba-tiba muncul. Keluarga Yates memimpin grup, dan ada juga beberapa anggota keluarga Zimmer. Mereka semua datang untuk melihat Harvey menjadi bahan tertawaan, sekaligus bersaing memperebutkan aset Harvey. Selama Harvey jatuh, mereka punya kesempatan. Selain itu, lingkaran atas Bakwood juga ada di sini. Mereka juga bermaksud untuk menikmati kemalangan yang dianggap Harvey. Betapa mendebarkannya menyaksikan orang nomor 1 di South Light, Pangeran York yang legendaris jatuh dari puncak. Siapa yang tidak ingin melihatnya secara langsung? Lincoln yang melaju berhenti di pintu masuk Sky Corporation. Peter Lee berjalan keluar dari mobil, mengenakan setelan jas. Rambutnya disisir dengan sangat rapi dan licin, sehingga lalat pun tidak dapat berdiri di atasnya. Perwakilan dari kelompok keuangan luar negeri semua menyambutnya serempak. Selamat siang, perwakilan Lee. Melihat begitu banyak orang yang hadir, Peter langsung semangat dan bangga. Dia kemudian menatap dingin pada Harvey, yang berdiri tidak terlalu jauh. Namun, Harvey tidak melirik satupun dari mereka. Sebaliknya, dia menatap layar di lobi. Harvey, Pangeran York, aku ingin melihat. Peter Lee menatap Harvey dengan jijik. Star Chaebol dan 4 keluarga besar Hong Kong semuanya telah menghabiskan banyak uang untuk menjual kosong sahammu. Aku ingin melihat, bagaimana kau akan selamat dari bencana hari ini. Peter tampak kejam. Para wanita di belakangnya juga menatap Harvey dengan tatapan jijik. Biasanya, orang-orang dengan status mereka tidak memiliki hak untuk mendekati Pangeran York, namun, dia adalah seorang pangeran yang akan segera bangkrut, tidak layak bagi mereka untuk mendekatinya.